Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami, yaitu tentang wawasan berpikir. Selamat menyaksikan. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mempelajari tentang wawasan berpikir. Nah, berpikir berbasis logika. Nah, logika ini dibagi menjadi dua sifat, di mana yang pertama logika bersifat alamiah dan yang kedua logika bersifat ilmiah. Dan yang pertama kita perlu mengetahui logika bersifat ilmiah itu seperti apa. Nah, yang pertama ada dorongan fisik dan yang kedua ada dorongan non-fisik. Dan yang pertama dorongan fisik itu seperti apa? Nah, dimana dalam dorongan fisik ini kita dapat mendapatkan informasi melalui panca indera kita, di mana kita dapat berpikir karena dorongan panca indera kita. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita mendapatkan informasi itu melalui panca indera kita, contohnya kita menerima rangsangan. Nah, contohnya ketika kita beraktivitas dan kita terkena sinar matahari, di mana kulit kita terasa perih dan atau mungkin badan kita berkeringat, dimana kulit kita menerima rangsangan dari informasi melalui panca indera itu. Nah, yang kedua logika ilmi alamiah atau dorongan non fisik atau melalui intuisi kita. Nah, contohnya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di mana Tuhan sudah melarang mereka untuk memakan buah di pohon pengetahuan itu yang baik dan yang jahat, tapi mereka malah melakukan itu, di mana Adam dan Hawa ini memakai pikiran mereka, di mana mereka mendapatkan dorongan fisik atau intuisi mereka untuk menolak perintah Tuhan atau melanggar perintah Tuhan. Ada dua pendekatan dalam cara pandang ilmiah, dan pendekatan yang pertama adalah pendekatan deduktif. Nah, pendekatan deduktif ini berarti cara pandang berpikir manusia dari umum ke khusus, di mana kita harus berpikir sesuai pernyataan umum, dengan arti benar atau tidak pernyataan itu. Nah, ada orang yang salah mengkategorikan sehingga mereka menganggap semua hal itu sama. Sedangkan dalam pendekatan induktif, di situ kita melihat bahwa dari pernyataan dan dari kategori khusus kita dapat membuat generalisasi dan membuat kesimpulan. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kecenderungan berpikir logis. Nah, di sini ada 4 bentuk berpikir logis, yaitu yang pertama idol of the tribe. Nah, jadi yang pertama ini saya akan membahas apa itu idol of the tribe. Idol of the tribe adalah kecenderungan menerima bukti atau kejadian yang menguntungkan suku atau budaya sendiri. Dapat juga dikatakan benar atau salah, baik atau buruk. Sehingga ada orang-orang yang berpikir benar, moral, deskriptif, dan terkadang paradigma orang tersebut memakai paradigma suku, budaya, atau pendekatan budaya, serta cara berpikirnya ditentukan oleh budaya. Nah, yang kedua adalah idol of the cave, yaitu kecenderungan memandang diri sebagai dominan dan menekankan pendapat pribadi yang terbatas. Nah, selanjutnya yang ketiga, idol of the market. Idol of the market yaitu gampang sekali terpengaruhi. Dalam hal ini semua orang pasti ingin hidup sesuai dengan keinginan pribadinya, yang mana tidak ada campur tangan orang lain dalam menikmati kehidupan sendiri. Namun semua itu tidak selamanya berjalan sesuai keinginan. Selalu saja ada pengaruh dari luar yang mengubah kehidupan kamu secara signifikan. Nah, dan yang terakhir adalah idol of the traitor. Idol of the traitor yaitu kecenderungan berpegang teguh pada kepercayaan, keyakinan, dan aliran-aliran pemikiran. Oke,
Kita lanjut ke dalam slide yang selanjutnya tentang penyebab kesalahan berpikir logis. Yang pertama di sini ada prasangka, pertimbangan dan keputusan yang terburu-buru, meremehkan bukti dan melebih-lebihkan bukti. Kesalahan pertama yang sering kali kita lakukan yaitu melakukan prasangka kepada seseorang sebelum mengetahui pasti bagaimana fakta serta kenyataan yang sebenarnya terjadi. Nah, ini adalah salah satu dan sekaligus hal pertama yang menjadi kesalahan berpikir dalam akal, dalam wawasan berpikir kita, dalam berpikir logis. Yang kedua yaitu ada propaganda. Nah, propaganda ini adalah sebuah keputusan yang didasarkan pada apa yang paling membangkitkan emosi seseorang untuk membuat mereka mengambil keputusan yang salah atau keputusan yang sembrono. Nah, ini dalam propaganda ini boleh kita memakai emosi, tentu saja boleh. Namun dalam emosi ini pun kita harus menyeimbangkan temperamental kita. Dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil, kita tidak perlu mendengarkan apa perkataan orang, apa yang menjadi perkataan orang yang akan mempengaruhi pikiran kita. Namun kita harus mempertimbangkan setiap apa yang mereka katakan supaya tidak terjadi propaganda itu. Nah, ini adalah kesalahan dalam berpikir logis yang kedua, yaitu propaganda. Lalu yang ketiga ada otoritarianisme. Otoritarianisme ini artinya kita mengikuti kekuasaan secara buta tanpa tindakan kritis atau memfilter perkataan atau perintah dari otoritas. Ada juga keyakinan bahwa pengetahuan ini dijamin atau disahkan oleh otoritas yang ada. Nah, maksud dari kesalahan berpikir logis yang ketiga ini yaitu apa yang dikatakan otoritas itu mutlak atau tidak bisa ditentang. Di sini pun kita seringkali, khususnya sebagai bawahan-bawahan mungkin di tempat kerja atau di sekolah, kita mengikuti setiap perintah dari otoritas yang ada. Belum tentu yang mereka katakan itu benar. Jadi disitulah tugas kita untuk memfilter setiap perkataan-perkataan yang mereka kemukakan kepada kita. Di sini tentang bagaimana kita mencari informasi, data-data dari setiap perkataan yang atau setiap pernyataan yang mereka katakan. Kita berpikir apakah yang mereka katakan itu benar atau tidak. Nah, setelah itu ambil keputusan apakah kita akan melakukannya atau tidak. Tentang bidang kesalahan dalam berpikir logis. Bidang yang pertama yaitu kesalahan semantik. Nah, kesalahan semantik ini disebabkan bagaimana kita memakai kata-kata yang tidak pas atau yang tidak teliti dalam penggunaan kata-kata. Nah, di sini seringkali banyak orang yang melakukan kesalahan semantik ini, bagaimana dia yang ingin mengungkapkan pendapatnya atau menyatakan sebuah pendapatnya atau argumennya, namun tidak bisa disampaikan melalui kata-kata yang benar. Nah, ini yang seringkali menjadi sebuah kesalahan dalam kita berpikir secara logis. Apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, sehingga pendengar atau seseorang yang mendengarkan kita saat berbicara itu tidak dapat menangkap apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Lalu kesalahan berpikir logis yang kedua yaitu ada kesalahan formal. Di sini artinya bagaimana kita mengambil kesimpulan yang salah dari dasar pikiran atau deduktif. Nah, maksudnya di sini yaitu apa yang kita perkatakan dan apa yang orang lain katakan itu bisa dikatakan tidak nyambung. Nah, sehingga kita mengambil kesimpulan yang salah. Disinilah letak kesalahan kita dalam berpikir secara logis, mengambil kesimpulan yang salah, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun tindakan kita, itu pun akan mencerminkan bagaimana kesimpulan yang kita ambil. Lalu ada pun yang ketiga yaitu bidang kesalahan berpikir secara logis, yaitu kesalahan empiris. Kesalahan empiris ini artinya bagaimana kita melakukan generalisasi secara terburu-buru. Maksudnya di sini bagaimana kita mengeneralkan setiap perkataan-perkataan yang ada, namun kita lakukan itu secara terburu-buru tanpa adanya cara-cara yang terstruktur dan tersistematis agar apa yang disampaikan
oleh teman-teman kita di sekitar itu bisa kita pahami dan menghasilkan kesimpulan yang tepat sesuai dengan apa yang diperbincangkan saat itu. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.